Ah. Kemudian, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sehat semua ya? Ya, Pak. Jadi, Ada yang hadir? ada, Pak. Ada. Siapa? Jadi, Tidak punya dari Polsek kali. kalau juga, Pak. Itu biasa. Pokoknya ada urusannya, Pak. Catat dulu ya, Sunawati, Ya, Pak. Lisna, Pak. Astri, Ada, Pak. Firman, Hadir, Pak. Anissa, Ada. Reni, Ada, Pak. ini Aki. Dari ini kasih tahu ya, dari dia ini sudah tidak lulus di mata pelajaran saya karena belum banyak apa ini. Nanti Firman pengen tahu. Yang dia tetangga rumahnya, Pak. Udah gimana materi kemarin? Minggu lalu, apa masih ingat? Lupa. Lupa ya? Ya, Pak. Pilih matahari. Jadi sekarang itu kita akan membahas karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas. Oke, jadi prinsip dasarnya itu kita bisa menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari hidupnya atmosfer. Penyajian hasil analisis hubungan antara manusia dengan lingkungannya sebagai pengaruh dinamika atmosfer dalam bentuk narasi tabel, bagan, grafik, gambar, ilustrasi atau peta konsep ya. Sedangkan indikator pencapaiannya itu dia peserta didik itu dapat menjelaskan karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Jadi begini ya, di Indonesia itu lebih dikenal dengan iklim tropis yang bisa disebut dengan iklim panas. Iklim yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi tak heran ya kalau jika orang dari mancanegara itu berdatangan ke Indonesia hanya untuk menikmati iklim yang tidak dimiliki negaranya, seperti contohnya berjemur di bawah terik matahari. Ya, biasa kita lihat ya di pantai-pantai itu orang barat. Jadi mereka berjemur itu mereka itu tidak pakai baju. Artinya mereka itu tuh di sana kalau di Bali ya, mereka itu buatnya itu sangat pokoknya tidak baik lah untuk dicontoh ya, jangan ikuti budaya mereka. Jadi itu hanya salah satu contoh. Nah, jadi di Indonesia itu dia terdapat 3 iklim. Yang pertama itu iklim musim, iklim tropik, dan iklim laut. Nah, iklim musim ini atau biasa disebut dengan iklim muson terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Dengan adanya iklim musim di Indonesia ini, maka Indonesia akan berganti musim dalam kurun waktu yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali ya. Jadi angin musim ini dia terdapat atau terbagi dua ya, angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu apa itu angin musim barat? Firman? Ya, Pak. Kita tahu apa itu angin musim barat? Tahu, Pak. Apa? Angin. Oh, angin.
Angin dari Australia, Pak. Kalau Astrid, Ulangi Bu, Pak. maksudnya pengetahuan Astrid tentang angin musim barat ini di mana? Di musim barat Pak, hujannya pada saat pagi. Oh, benar sekali ya. Jadi, angin musim barat ini dia angin musim itu angin musim yang disebut dengan musim hujan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Dia ini angin yang bertiup pada bulan tertentu. Dari bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sehingga sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami musim hujan berkepanjangan, ya. Iya, Ya, Pak. Sedangkan angin musim timur itu dia angin musim biasa disebut juga dengan musim kemarau atau musim kering. Jadi dia ini yang bertiup pada bulan tertentu juga, seperti dari bulan April sampai dengan Oktober, sehingga sudah dipastikan juga akan ada musim kemarau yang berkepanjangan. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Jadi soalnya angin musim barat itu angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Sementara angin musim timur itu dia sebaliknya ya, dari Australia ke benua Asia. Nah, ini contohnya. Di sini saya sudah siapkan gambar ya, jadi bisa dilihat. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Apa deh? Apa Lisna? Mengenai musim Musim apa? Musim? timur. Kira-kira apa dengan musim timur? Musim bagian timur. Nah. Itu kenapa bisa terjadi musim kemarau? Pertanyaannya sangat bagus ya. Ya, Pak. Jadi selalu pertanyaannya Lisna itu dia mengapa angin musim timur itu terjadi kemarau ya? Ya, Pak. Begini ya. Nah. Jadi sini kita bisa lihat ini peta atau benua apa ini di gambar ini. Amerika, Pak. Mana satunya Amerika atau Australia? Kira-kira sih di mana itu? Australia, Pak. Itu ada tulisannya, Pak. Jadi firman dari asalnya apa ya? Ya, Dari Pak. asal bunyi. Ini firman sudah sekali main-main ya. Dari pertama-tama tadi sampai saja ini firman main-main terus. Ya. Jadi begini ya. Memang untuk sekarang ini kita tidak bisa rasakan. Jadi sebenarnya saya juga pernah waktu saya jadi siswa, saya juga waktu saya jadi siswa itu saya tidak bermain seperti firman ya. Saya itu kalau saya jadi siswa saya tinggal duduk diam, apa yang ditanyakan saya jawab. Artinya saya ikuti arahan dari Pak Guru supaya kalau kita jadi guru nanti seperti itu juga. Jadi kalau firman yang nantinya ada jadi guru, dia akan diolok-olok juga siswanya karena pada saat dia jadi siswa seperti itu juga. Ya. Jadi hukum alam itu tetap terjadi ya. Jadi adik firman jangan main ya. Ya, Pak. Kalau main-main di luar saja. Ya, Pak. Kalau di dalam ini untuk kita belajar, untuk belajar. Mungkin dia sih. Kasih keluar saja, Pak. Gitu ya, Pak? Ya, Pak. Bila selalu ada yang pertanyaan silang tadi, gimana tadi silang pertanyaan? Kenapa Gimana? angin Atau kita lagi tadi gimana ini? Lisna? Anu tadi saya, Pak. Kenapa angin timur terjadi? Kenapa Karena angin ini ya. kenapa
Pak. Ini terus cepat sekali jawab ya. Tadi sudah Disuruh jawab baik-baik, dia baik terus. Nah. Jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu pengertian angin musim barat. Setelah itu angin musim laut ya. Ya Pak. Angin musim barat ya ini angin musim yang disebut dengan musim hujan. Angin bertiup pada bulan tertentu, yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sehingga sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami musim hujan. Ya. Kalau musim timur itu dia sebaliknya. Jadi begini ya. Pada saat angin musim timur dia kan panas ya, semuanya panas sehingga pada saat bulan yang terjadi pada musim timur itu dia sinar matahari yang diterima dia sangat banyak sehingga mengakibatkan banyak titik-titik awan ya. Terus titik-titik awan ini dibawa oleh angin, dibawa oleh angin Dibawa kemana, Pak? menuju ke Indonesia, ya Indonesia toh, sehingga di Indonesia itu terjadi hujan. Kemudian ketika terjadi musim panas, sebaliknya dari pengertian ini. Masih paham ya? Katanya panas Pak. Iya, maksudnya pengertian dari musim dingin. Kalau panas sebaliknya, gitu. Katanya bisa mengaitkan musim kemarau Pak. Itu Itu nih. bisa terjadi hujan. Maksudnya itu pada bulan dia musim barat. Pak, Ya. Iya, bagaimana? Tidak mengerti Pak. sebelum bisa paham, Pak. Jadi yang saya tanyakan tadi angin musim timur. Kenapa Bapak menjelaskan angin musim Saya barat? supaya lebih jelas buat bahannya tuh, supaya bisa dimengerti, begitu maksudnya. Kalau kita cuma mengerti musim timur, kalau musim barat kalau ditanyakan sama adik-adik kalian, langsung kalian tidak bisa jawab kan? Kacau juga, jangan sampai gurunya yang jadi malu. Dia bertanya sama gurunya, ini kan saya juga jadi malu ya. Jadi saya sengaja menjelaskan dua-duanya begitu. Tidak nyambung Pak. Lalu Pak, mungkin kita jelaskan lagi nih angin jadi begini ya. timur. Angin musim timur itu bertiup dari Australia ke Benua Asia. Jadi pada saat musim timur, angin musim timur dia sangat panas ya, sangat panas karena terlalu banyak menerima sinar dari matahari. Akan tetapi dengan banyaknya sinar matahari akan mengakibatkan titik-titik air yang ada di udara loh. Belum. Titik udara setelah itu dibawa oleh angin ke Asia sehingga di Indonesia itu mengalami musim kemarau karena titik-titik air tadi dibawa ke Asia gitu. Pak, bukannya titik-titik air itu terjadi hujan? Maksud iya terjadi kan dibawa oleh angin ke Asia sehingga di Indonesia itu mengalami musim kemarau. Memang asalnya tidak di Indonesia itu air tapi dibawa oleh angin ke Asia sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Kalau musim barat atau terjadi hujan dia titik-titik yang dari Asia dia bawa ke Australia sehingga di Indonesia mengakibatkan dia musim hujan begitu. Bisa mengerti? Kurang paham Pak. Kalau tidak bisa mengerti nanti jawab juga ya. Karena yang lain itu sudah paham dengan kita begitu. Selanjutnya iklim tropik atau biasa disebut dengan iklim panas. Tropika. Oh Pak, iklim tropis sama tropis itu sama saja. Ya, iklim panas ya, sudah saya supaya lebih gampang ya. Oh iya Pak. Jadi iklim panas ini dia terbagi atas tiga ya. Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim
tropik atau disebut dengan iklim panas. Indonesia juga memiliki suhu yang tinggi sehingga sekitar tahun Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang disebut dengan musim panas berkepanjangan. Iklim yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tak heran jika orang dari mancanegara bertanya ke Indonesia ya, karena Indonesia sebenarnya bagus ya sebenarnya gaya iklim. Selanjutnya itu iklim yang iklim laut. Iklim laut ini Indonesia kan dikelilingi oleh laut yang luas ya, menyebabkan Indonesia memiliki iklim laut. Iklim laut ini adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab, sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Kenapa Indonesia memiliki iklim panas ya? Atau kenapa Indonesia itu sangat panas? Karena wilayah Indonesia itu terletak dari 0 derajat lintang utara sampai 1 derajat lintang selatan. Itu artinya bahwa Indonesia itu wilayah kita itu berada di zona tropis, ya sangat panas ya. Sedangkan 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Itu artinya Indonesia akan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Dampaknya sehingga berdampak ya. Dampaknya itu udaranya itu cenderung tinggi, kelembaban udara juga tinggi, dan curah hujannya juga tinggi. Karena wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, itu berarti sangat baik untuk pertanian. Jadi ini dampaknya terhadap pertanian ya, sangat baik untuk pertanian. Tanaman pertanian pun bisa terus tumbuh tanpa ada gangguan iklim. Dibandingkan dengan negara-negara tempat musim yang ada musim dinginnya, salju dan es, pasti akan menutupi dan maksudnya pertanian yang ada. Contohnya, kalau di negara yang punya tempat musim akan seperti itu dia. Jadi selain dari sisi penyinarannya, curah hujan juga yang tinggi sangat bermanfaat untuk pertanian ya. Jadi ini salah satu budaya yang ada pada iklim yang ada di Indonesia ya. Dia itu model rumahnya itu kayak kerut ya, segitiga, sehingga hujan yang turun dia tidak menampung air sehingga cepat ke bawah ya. Jadi selanjutnya itu pengaruh terhadap aktivitas. Pengaruhnya itu berpengaruh kepada tempat tinggal, kegiatan bercocok tanam, kesehatan manusia, memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain, kegiatan perindustrian, kegiatan di luar ruangan, pengaruhi terhadap kegiatan budaya, budaya ternak maupun perikanan. Jadi paham ya? Kegiatan terhadap kita ini. Jadi saya berikan pertanyaan atau soal. Coba adik-adik saya sebutkan dampak positif dan negatif adanya musim hujan bagi makhluk hidup. Itu ya kertasnya ada di depan kalian. Berarti kumpul ya? Ya, Kak. Satu surat 30 menit. Walaupun belum selesai, tetap waktunya
dipresentasikan ya per individu. Gimana Astrid, sudah selesai? Nah ini jelas ya apa jadi jelaskan yang disebutkan dampak positif dan negatif adanya musim kemarau bagi makhluk hidup. Hujan. Pak. Ya Bu. Oh yang mana? Bapak tadi. Musim hujan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ivan. Jadi pertanyaan itu toh coba sebutkan dampak positif dan negatif adanya musim hujan bagi makhluk hidup ya. Jadi teman dengarkan ya. Ya Pak. Yang terpanel. Nah, di sini kan satu-satunya laki-laki yang dalam kelas ini. Jadi coba berikan contoh siapa? Diri Pak. Ini dari kan sudah pernah masuk ya? Sama di mata pelajaran di mata pelajaran saya. Jadi silakan masih diri lah jadi teman. Oke silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan membacakan soal yang di depan. Atau saya menjawab saja. Dampak positif hujan dalam bercocok tanam, suasana sejuk, dan kedua pohon menampung banyak air. Itu negatif atau positif? Itu positif. Jadi kalau untuk dampak negatifnya itu banjir, longsor, sampah di mana-mana, terkena penyakit bronkitis. Sudah Pak. Ini Pak. Nah, jadi yang lain tentu saja ya, kan ada dari temannya mempercayai yang lain tentu saja yang sudah ya. Ini Pak. Ini teman tidak menjawab ya? Ya. Ada Pak. Silakan ini teman kayak semakin hari semakin banyak ya. Malam sampai sekarang belum nilainya. Bisa dipaham ya? Bahwa dampak positif dari musim hujan itu salah satunya suasana sejuk, dingin ya, tidak panas. Kalau dampak positifnya itu dampak negatifnya itu dia akan terjadinya banjir karena terlalu banyak asap namanya ini ya, genangan air dan turun kembali ya. Dia menyebabkan banjir dan terlalu banyak air dan terjadi juga longsor ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Jadi saya masih kembali ya bahwa di Indonesia itu sangat panas ya karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Contohnya seperti di Kolaka. Di Kolaka ini kan suhunya cukup panas ya. Beda dengan kalau kita ke Jepang atau di Rusia, misalnya itu sangat dingin suhunya, lebih panas. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, tapi jangan lupa ya, saya akan memberikan soal atau tugas di rumah ya. Jadi tugasnya ini tidak boleh sama.
Artinya mungkin tujuan sama, tetapi kata-katanya itu harus beda. Walaupun kata-kata sendiri, tapi kalau tujuannya pas dari apa yang dimaksud, jadi tidak apa-apa ya. Dan juga itu kalian dengan kata-kata sendiri daripada copy paste ya dari buku atau joget. Jadi itu sih ya. Tugas kalian itu, tugas kalian di rumah. Tadi kan saya sudah berikan soal mengenai dampak positif dan negatif tentang musim hujan. Tugasnya itu jika mau kalian mencari dampak positif dan negatif adanya musim kemarau bagi kehidupan kita ya, atau makhluk hidup. Bisa dipahami dengan tugasnya, Firman? Ya Pak. Bisa dipahami? Ya Pak. Firman, baik bagus ya. Nah, suaranya tidak besar. Jadi cocok kalau jadi tentara ini. Apa cita-citanya Firman? Betul Bang. Jadi tentara. Tujuannya tentara karena suaranya besar, karena badannya juga besar ya, kekar. Buru-buru seperti ini, biasanya banyak ini yang disuka ya sama cewek-cewek. Oke, mungkin sampai sini materi kita. Dan banyak mohon dimaafkan. Jadi kalau HP di rumah itu dibaca kembali ya, jangan langsung dibuang begitu saja bukunya. Iya Pak. Jadi harus dibaca kembali. Dan jangan lupa tugasnya minggu depan itu harus dibawa. Dan satu lagi ya, pertemuan ke depan itu kita ulangan ya. Oke, lebih banyak mohon dimaafkan. Jadi kalau sebentar pulang ke rumah, jangan terlalu buru-buru. Biar gelar ya, yang punya motor jangan terlalu main tugasnya atau jangan ibu. Tentu saja, dengan jalan kaki bersabar. Semoga jatuh dapat semoga jatuh dapat motor ya atau sepeda untuk memudahkan kalian pergi ke sekolah atau pulang ke rumah. Jadi kurang dan lebih mohon dimaafkan bila itu